Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apa yang dia bicarakan kepada teman-teman atau keluarganya tentang kamu. Nah, ini mungkin untuk pasangan kamu, pacar kamu, atau mungkin PDKT kamu. Kita akan lihat ya, apa sih sebenarnya yang dia ceritakan, yang dia bicarakan tentang kamu kepada teman-teman, teman terdekat, atau mungkin keluarga-keluarganya. Ya, jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apa yang dia bicarakan kepada teman-teman, keluarganya tentang kamu. Ini untuk orang yang saat ini sedang bersama kamu ya, entah itu pasangan kamu, suami atau istri kamu, atau mungkin pacar kamu, atau mungkin saat ini tuh lagi deket sama kamu, PDKT atau teman atau sahabat ya. Di sini dia itu mungkin banyak orang-orang yang kadang bertanya-tanya atau mungkin menanyakan tentang dia gitu. Kok bisa dia jatuh cinta atau dia menjalin hubungan dengan kamu gitu. Nah, kok bisa kamu itu kayak tertarik sama dia? Apa sih yang membuat dia itu, kelebihan apa sih yang membuat dia itu kayak suka sama kamu? Nah, mungkin banyak ya teman-teman atau mungkin keluarga yang bertanya-tanya tentang itu ya. Nah, di sini dia itu membicarakan tentang kamu itu, tentang kamu tuh sosok seperti keberuntungan untuk dia. Mungkin ketika dia kenal kamu, ketika dia deket sama kamu, ketika dia ngejalani hubungan, banyak hal-hal baik yang dia terima ketika dia sama kamu, itu tadi sebuah keberuntungan. Nah, jadi kayak dia cerita, iya dia tuh membawa keberuntungan gitu. Nah, ketika aku finansial terpuruk, adanya dia, finansial aku jadi stabil, atau mungkin kehidupan aku yang tadinya terpuruk, ada dia, kehidupan juga jadi stabil. Nah, itu ya yang pertama ya. Jadi sebuah keberuntungan, dia ngerasa nasib baik ketika dia sama kamu ya. Dia ngerasa ada perubahan pada hidupnya ketika dia sama kamu gitu. Nah, itu yang dia bicarakan dengan teman-teman dan keluarganya. Jadi kayaknya hal-hal baik sih kalau menurut aku ya. Karena di sini juga dia memuji kamu sebagai sosok yang bijaksana, kamu sebagai sosok yang jujur, kamu juga sebagai sosok yang bisa dibilang di sini perhatian, kamu juga sebagai sosok yang bisa menasehati dia, mensupport, mendukung. Nah, itu ya. Makanya dia lebih ke memuji kamu gitu, karena memang yang dia terima ketika dia ngejalani hubungan deket sama kamu itu hal baik semua gitu ya. Namanya di dalam hubungan pasti akan ada konflik ya. Nah, tetapi dia tidak pernah cerita sebuah keburukan ya. Yang aku lihat dia cerita ke teman-teman itu biar orang itu melihat sisi kamu tuh wow gitu. Nah, biar teman-teman dia atau keluarga dia melihat sisi kamu tuh sangat istimewa gitu ya. Terus di sini juga dia menceritakan tentang diri kamu, banyaknya dari ke teman atau ke keluarga. Dia ngerasa ketika dia hidupnya sepi, hampa, ketika dia kenal sama kamu, deket sama kamu, dia ngerasa ada penemuan yang kurang pada dirinya gitu. Nah, jadi kamu tuh bisa menutupi kekurangan dia dengan kelebihan yang kamu punya. Nah, itu yang dia bilang sama teman-teman dan orang terdekat seperti keluarga ya.
Dia juga bilang hadirnya kamu itu membawa cahaya, membawa penerangan, yang ketika dia tidak sama kamu atau sebelum sama kamu, dia bingung langkah dia mau kemana, arah dia mau kemana gitu. Nah, kayak kamu tuh sebagai sosok tujuan hidup gitu. Nah, kamu hadir, kamu datang sebagai tujuan hidup dia. Oh iya, kedepannya aku pengen hidup bahagia nih sama dia, kedepannya aku pengen menikah nih sama dia, aku pengen sama-sama terus sama dia, karena sama dia tuh asik, sama dia tuh bener-bener gembira, sama dia bener-bener banyak sebuah hal-hal baru yang aku terima. Nah, itu adanya kamu ya, atau mungkin itu yang dia ceritakan. Dan terus lagi sosok kamu yang dia bilang kamu kuat, sosok kamu yang berani, sosok kamu yang memiliki kemauan, sosok kamu yang tabah atau sabar. Nah, itu yang dia lihat dalam diri kamu, yang dia menemukan juga sebuah kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup dia ke depannya gitu. Jadi kamu tuh sebagai penyemangat dia juga. Itu yang dia ceritakan dari teman-teman. Jadi banyaknya teman-teman atau keluarga yang dengar cerita kamu tuh kayak wow gitu, takjub gitu ya, mereka mendengar cerita tentang dia, menceritakan kamu gitu. Nah, terus kamu juga mungkin pekerja keras, kalau kamu sosok laki-laki kamu bukan pemalas gitu. Jadi kayak dia menceritakan semua sisi baik yang di dalam diri kamu gitu. Nah, dan dia ngerasa ketika dia sama kamu, dia memiliki awal tujuan hidup seperti yang gue bahas ya. Ada kartu The Star juga di sini ya. Kartu The Star ini ya itu tadi, dia mencintai sama kamu, bahkan dia memiliki seperti tujuan hidup sama kamu gitu ya. Terus dia juga menceritakan tentang kamu bahwa ketika dia sama kamu tuh dia memiliki prospek cerah untuk di masa depan gitu. Nah ya, dia memiliki harapan, dia memiliki keyakinan ketika dia sama kamu. Tetapi ketika dia tidak sama kamu, semuanya tuh hilang gitu. Nah, dia kayak gak tahu arah. Itu yang aku lihat sekarang ya. Nah, itu yang dia ceritakan dengan kebaikan-kebaikan gitu. Terus lagi dia juga cerita tentang kamu itu sosok orang yang mau berusaha, sosok orang yang selalu memiliki ide. Ide apa? Ide dalam hubungan, agar hubungan suasananya baik, nyaman, nyambung gitu. Kamu juga dia cerita ke teman-teman atau keluarganya, kamu juga sosok orang yang apa sih, selalu mencari suasana hubungan tuh baik gitu. Nah, suatu hubungan itu ngerasa suasana hatinya bisa baik gitu. Nah itu yang dia jelaskan, yang dia ceritakan dengan teman-teman atau keluarganya. Jadi kalau kamu saat ini memiliki pasangan ya, kamu itu sebaik itu, kamu spesial itu, kamu itu sewow itu di mata pasangan kamu, sehingga dia itu menceritakan kamu dengan banyaknya teman-teman dekat, keluarga, sahabat gitu. Bahkan keluarga yang tidak suka sama kamu pun bisa dia bela gitu ya. Mungkin ada beberapa dari keluarga dia tuh yang kayak kurang percaya lah gitu ya dengan sosok kamu gitu. Nah, tapi dia dengan seusaha mungkin selalu menjelaskan bahwa kamu tuh yang terbaik untuk dia, bahwa kamu tuh yang istimewa untuk dia. Jadi kalau saat ini kamu ngejalin hubungan pada siapapun nih, pasangan, kekasih kamu, pacar kamu, suami atau istri kamu ya, kamu harus apa sih, jangan berpikir yang negatif gitu, karena dia tidak pernah menceritakan hal-hal buruk tentang diri kamu sekalipun keluarganya. Jadi dia selalu membela kamu, walaupun mungkin di dalam hubungan kalian memang sering ada konflik ya, sering ada perdebatan. Itu hal biasa, namanya di dalam hubungan pasti akan ada konflik dan perdebatan. Nah, bagaimana kita sebagai pasangan itu merembuk, kita bicara dengan kepala dingin, sama-sama mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Hal sepele yang ada bisa jadi pertengkaran, itu hal biasa. Bagaimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa tabah dalam menjalani suatu hubungan ya. Karena nggak semulus yang kita bayangkan, pasti bakal ada kerikil-kerikil yang ada ya. Makanya di sini buat teman-teman yang mungkin ngerasa readingan ini untuk kamu, kalau memang sudah menjadi suatu hubungan dan dia kamu pikir baik, pertahankan ya. Tapi kalau kamu ngejalanin suatu hubungan tapi dia nggak baik, lepaskan. Kalau kamu saat ini sedang dekat sama seseorang, kamu ngerasa orang ini baik, lanjutkan. Tapi kalau kamu dekat sama seseorang, orang ini tidak baik, lepaskan. Jangan mempersulit hidup, jangan mempersulit diri ya. Kalau kamu nyaman, kenapa tidak? Kalau kamu cocok, kenapa tidak? Tetapi kalau kamu terpaksa melakukan karena kamu nggak mau sendirilah, kamu pengen mengisi kekosongan lah, nah itu udah toksik hubungannya ya. Jadi dalam satu hubungan kita benar-benar harus melakukan dengan tulus ya.
Ya, mudah-mudahan banyak hal-hal baik yang kamu dapatkan ya. Mudah-mudahan kamu bertemu atau kamu saat ini menjalin hubungan pada seseorang yang benar-benar terima kamu 100% kurang serta lebihnya kamu ya. Oke, resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada 7 di sini ya. Yang pertama ada Taurus, ada Virgo, ada Leo, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Libra, dan yang terakhir di sini zodiak Gemini. Aku ulangi 7 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Taurus, Virgo, Leo, Aquarius, Sagittarius, Libra, dan yang terakhir di sini zodiaknya Gemini ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.